Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera ini mau menjelaskan melalui konten tutorial saya. Ada pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar maupun di lapangan saudaraku ya. Karena ini masih hawa habis lebaran ya. Gini saudaraku, saya mau menjawab lagi pertanyaan saudaraku ini, gimana cara teknik supaya di dalam ruangan RBW itu bisa menghasilkan sarang yang bagus dan populasi ya. Jadi ini yang saya mau jelaskan saudaraku ya. Ini yang mengenai perawatan ya. Kalau pertanyaan itu mengatakan itu yang bagaimana caranya supaya teknik supaya bisa populasinya bagus, sarannya juga bagian dalam ruangan bagus, itu tekniknya. Jadi sebelum saya lanjut konten tutorial saya ini saudaraku, tolong ditonton ya, tolong ditonton sampai habis. Kalau perlu di share sama teman-teman supaya ada ilmu kita dapat ya. Jadi oke lah saudaraku, saya mau mengangkat ini, mengupas mengenai perawatan ruangan di dalam ruangan RBW. Supaya sarangnya bagus dan populasi waletnya bagus. Jadi oke saudaraku, begini, kalau kita itu mau mencapai kesuksesan, itu mengenai walet, itu trinya adalah harus kita betul-betul merawat ruangan ya. Jangan dibiarkan begitu saja ya, gitu ya. Kita harus betul-betul merawat, memperhatikan bagian dalam ruangan RBW. Semacam yang mana? Gini, kalau kita mau berhasil, setelah kita aktifkan ini yang pemula ya, yang pemula. Yang pemula kan, yang biasanya itu yang sudah senior itu kan sudah paham, yang sudah panen berkilo-kiloan itu. Itu yang bagi yang pemula. Kalau ada ruangan sudah di-on-kan, sudah diaktifkan, diusahakan itu bagian dalamnya kita harus betul-betul perhatikan bagian dalamnya. Ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama itu adalah kita perhatikan bagian dalam itu jangan sampai ada cahaya-cahaya banyak masuk ya. Karena walik itu sukanya itu agak gelap ya. Yang pertama ini ya, yang pertama. Yang kedua, diusahakan itu kalau dia pakai kolam, kita harus betul-betul itu memperhatikan bagian air, kelembaban. Karena itu air itu gunanya adalah mendinginkan di dalam ruangan ya, mendinginkan di dalam ruangan RBW ya. Itu jadi diusahakan itu supaya kita itu kontrol airnya, istilahnya kelembaban ya. Biasa itu ada teman-teman ya, dia pakai itu pengatur suhu. Sebenarnya biar kita tidak pakai ya gitu ya saudaraku, yang penting kan kita sudah tahu itu, oh ini hawanya di dalam ini dingin, kan kita terasa itu kalau kita di dalam ruangan RBW terasa sekali itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu suhu ya. Yang mana yang dimaksud suhu itu adalah dari ventilasi, itu angin masuk di dalam. Karena kalau tidak ada angin masuk berarti itu tidak berganti cuaca di dalam ya. Biasa kalau ada burung tinggal di dalam, ada anak biasa kan, biasa itu menimbulkan biasa sakit kalau tidak berganti suhu di dalam. Itu ruangannya suhu itu ya. Itu ketiga. Yang keempat ini kita perhatikan suara dalam ya. Suara dalam, suara inap ya. Kita setel itu suara inapnya, sesuaikan dengan suara anak burung walet dan induk burung walet bagian dalam ruangan RBW. Jadi itu disesuaikan, kita ikuti itu suaranya ya. Oh dia besarnya kalau induknya gini, besarnya ke bagian dalam, dia punya anak juga kanakannya ya. Jadi kita sesuaikan, kita setel itu suaranya, kita angkat itu berapa dia suaranya, yang ketinggian kita pakai ya gitu ya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil sekali. Jadi kita itu ngikuti suara walet. Seakan-akan itu suara di Twitter, seakan-akan itu asli ya gitu ya saudaraku ya. Karena kalau suaranya bagus itu berarti itu bisa membetakan burung di dalam sampai dia itu berkembang biak ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima saudaraku itu
Kita itu bagian dalam diusahakan itu jangan terlalu kotor, dibersihkan dulu semua ya. Banyak kotoran di dalam, gitu kita bersihkan. Itu yang kelima. Itu yang kelima ya. Yang keenam, kalau bangunan itu bangunan standar lah, seumpamanya 5 kali 10 lah ya, 5 kali 10 atau 6 kali 10. Diusahakan itu jangan terlalu banyak sekat, istilahnya dipotong-potong ya, karena saya lihat itu di lokasi di bangunan teman-teman itu ada yang terlalu banyak sekat. Katanya kalau banyak maksudnya kalau banyak sekat itu cepat beradaptasi burungnya ya. Walau alam ya kan masing-masing itu pemahaman berbeda-beda ya, istilahnya menangani itu bangunan ya. Tapi kalau terlalu banyak sekat itu burung kan terbang, dia akan terbang ya. Jadi itu kita itu tidak apa-apa kita sekat, kita itu kamar-kamar, tapi kan ada aturan mainnya ya, jangan asal sekat-sekat ya, karena burung itu kan dia juga itu mau bebas bagian dalam ya, mau bebas di bagian dalam. Kalau terlalu sempit itu bangunannya sudah sempit, baru kita sekat-sekat banyak, itu kayaknya terjepit. Bahasanya kita itu kan beda, burung itu kan terbang, kita kan jalan. Jadi kita itu harus betul-betul memahami itu burung walet apa kemauannya, dan dia itu leluasa di dalam bagian ruangan RBW supaya bisa dia bermanuver ya. Nah itu kita itu ikuti kebebasannya walet supaya dia itu nyaman tinggal betah sampai dia itu bikin sarang, bertelur, beranak ya. Istilahnya perkembangbiakannya bagus, populasinya maksud saya. Jadi itu saudaraku ya. Itu langkah-langkah tadi itu ada 7 tingkatan itu yang kita harus perhatikan ya. Masih ada satu, mau maaf ya, yang ke-8. Yang ke-8 itu diusahakan jangan selalu kita masuk di dalam ruangan kalau sudah aktif ya, bagi pemula ya, bagi pemula. Karena kenapa? Kalau kita itu selalu masuk, biasa itu burung yang sudah mau tinggal, apalagi burung baru, bangunan baru, biasa itu stres, takut. Karena dia baru-baru masuk, kita ada di dalam. Jadi akhirnya nanti tadinya mau tinggal, mau menginap, akhirnya tidak jadi menginap. Itu. Jadi jangan sekali-kali kita ganggu itu bagian dalam ruang RB kalau baru sudah di-on-kan, diaktifkan. Ya. Jadi itu kita harus betul-betul itu konsisten itu di bagian dalam ruangan RBW kalau mau berhasil. Ya, jadi kita itu mengejar gimana cara supaya cepat burung tinggal berkembang biak di dalam, populasinya cepat, dan apabila dia sudah ada sarangnya juga bagus ya. Nah, sarangnya bagus. Kalau masalah sarang, apakah dia pelontos, apakah dia sudut atau patahan, yang penting itu nanti kita itu kan bagian setting, bagian sirip ya, itu ada trik-triknya juga kalau bagian sirip ya, cara-caranya ini. Yang jelasnya itu tadi langkah-langkah ada 8 ya, saya kasih papar ya, saya paparkan di konten ini. Jadi itu saudaraku, tolong diperhatikan bagian dalam RBW-nya ya. Kan biasa saya angkat itu harga sarang, kualitas sarang, tingkatan sarang. Saya angkat lagi nih perawatan bagian dalam ruangan RBW, gimana caranya supaya waletnya bisa banyak dan dia bisa populasinya cepat dan sarangnya bagus ya. Jadi itulah yang saya paparkan saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, nanti lain kali kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan lagi, karena masih banyak pertanyaan semua jawab, cukup saya angkat dulu ini karena ini waktu ini sudah mepet juga. Insya Allah rencana ini saya mau berangkat lagi nanti di lokasi. Jadi tolong saudaraku ya, kalau ada mau ditanyakan tolong di komen, di share sama teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku sekalian. Jangan lupa ya saudaraku ya, doanya begitupun juga saya sama saudaraku, kita saling merespons, saling mendukung. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.